Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tantri dengan NIM 2210417641. Di sini saya berperan sebagai pembicara A. Halo, perkenalkan nama saya Wiji Nurkomariah, NIM 2210417625 sebagai pemeran B. Halo, perkenalkan nama saya Rini Susania, NIM 2210417643. Di sini saya berperan sebagai mahasiswa C. Hai, nama saya Paskalia Kartini dengan NIM 2210417646. Di sini saya berperan sebagai mahasiswa D. Ini saya ingin membahas tentang model perilaku konsumen. Saya yakin model ini sangat penting dalam memahami mengapa orang membeli barang atau jasa tertentu. Saya setuju Intan, model perilaku konsumen membantu kita memahami bagaimana keputusan pembelian dibuat oleh metode individu tertentu. Tahap pertama adalah pengamatan masalah, di mana orang menyadari apa kebutuhan atau masalah yang perlu diteliti. Maksud saya perlu dipecahkan. Nah, itu adalah langkah awal, bukan? Iya Ji, benar sekali. Setelah tahap pengenalan masalah, langkah berikutnya adalah mencari informasi. Seorang akan mulai mencari opsi produk atau layanan yang bisa memenuhi kebutuhan mereka. Dan jangan lupa tentang evaluasi alternatif. Ini adalah tahap di mana konsumen membandingkan produk atau layanan yang berbeda berdasarkan kriteria tertentu. Misalnya harga, merek, dan kualitas. Ya, setelah itu kita sampai pada tahap keputusan pembelian. Disinilah orang membuat keputusan untuk membeli produk atau layanan yang telah dievaluasi. Dan tentu saja tahap evaluasi pasca pembelian juga penting, di mana orang mengevaluasi apakah keputusan pembelian mereka memenuhi harapan atau tidak. Tapi bagaimana gaya hidup berperan dalam model ini? Baik, itu benar-benar menarik Ji. Gaya hidup mempengaruhi setiap tahap dalam model ini. Gaya hidup individu memang mempengaruhi bagaimana mereka mengidentifikasi masalah atau kebutuhan. Juga gaya hidup mempengaruhi jenis informasi yang mereka cari, kriteria evaluasi, dan bahkan keputusan pembelian mereka. Contohnya yang bagus adalah ketika seorang dengan gaya hidup yang peduli tentang lingkungan memilih produk yang berkelanjutan. Jadi bisa dikatakan bahwa gaya hidup adalah salah satu faktor yang memengaruhi preferensi konsumen dan keputusan pembelian mereka. Ya, tepat sekali. Gaya hidup adalah salah satu faktor penting yang memengaruhi cara kita memilih dan membeli produk atau layanan. Ini juga membantu kita memahami mengapa orang dengan latar belakang, nilai-nilai atau minat yang berbeda akan membuat keputusan pembelian yang berbeda. Terima kasih teman-teman, diskusi ini sangat bermanfaat. Nah, saya ingin memahami bagaimana model perilaku konsumen dan gaya hidup mereka satu sama lain sekarang. Nanti ya. Pertama Wiji, ini adalah topik yang menarik dan relevan dalam dunia bisnis dan pemasaran. Setuju. Dan kita dapat mengambil keputusan ini untuk memenuhi lebih baik perilaku konsumen di dunia nyata. Benar sekali teman-teman, memahami perilaku konsumen adalah kunci untuk merancang strategi pemasaran yang lebih efektif dan produktif, yang lebih sesuai dengan preferensi pelanggan. Ya, dan kami dapat melihat bagaimana dalam gaya hidup seseorang dapat mempengaruhi preferensi konsumen dan keputusan pembelian. Mereka, perubahan dalam gaya hidup dapat memicu perubahan dalam nilai-nilai dari prioritas. Betul Wiji, penting bagi perusahaan untuk
terus memantau perubahan dalam gaya hidup dan nilai-nilai pelanggan mereka agar tetap relevan dalam pasar. Saya setuju Rini. Dan juga mungkin penting bagi perusahaan untuk beradaptasi dan mengubah strategi mereka sesuai dengan perubahan ini. Nah, ini dapat melibatkan peluncuran produk baru atau kampanye pemasaran yang lebih sesuai dengan tren gaya hidup yang sedang berlangsung. Terdengar seperti rencana yang baik dengan pemahaman yang lebih baik tentang model perilaku konsumen dan pengaruh gaya hidup. Kita bisa lebih siap dalam menghadapi tantangan dalam bisnis dan pemasaran. Itu benar Intan. Terima kasih teman-teman atas diskusi yang bermanfaat ini. Saya yakin pengetahuan ini akan berguna dalam karir kami di masa depan. Sama-sama Wiji, mari terus belajar dan berbagi pengetahuan kita satu sama lain. Setuju. Semoga kita semua sukses dalam Semoga kita semua sukses dalam perjalanan akademik dan profesional kita. Ya, cukup sekian diskusi kami hari ini. Kurang lebihnya Kami kami ucapkan terima kasih.